Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 April 2023. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menangani middleware autentikasi di microservice dengan Node.js. Ini merupakan bagian kedua dari seri microservice dengan Node.js. Bagi yang belum menonton, bagian pertama bisa dilihat di kolom deskripsi. Karena proyek di bagian kedua ini merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya. Yuk kita mulai. Di proyek ini saya menambahkan modul atau API microservice login, di mana sebelumnya kita sudah membuat dua API microservice, yaitu layanan 1 dan layanan 2. Di layanan 1 hanya boleh diakses dengan role 1, sedangkan layanan 2 boleh diakses oleh pengguna dengan role 1 dan 2 atau semua pengguna, karena kita hanya memiliki dua role. Kita akan menggunakan token JWT atau JSON Web Token, di mana atributnya terdapat payload, yaitu sebuah objek. Kita menggunakan dua properti, username dan role. Sedangkan atribut lainnya adalah kunci yang kita simpan di sisi gateway untuk memudahkan saat verifikasi token tanpa perlu mengakses modul di dalam microservice. Ketika pengguna dengan role 1 atau role 2 mengakses login, maka mereka harus melalui gateway terlebih dahulu dengan mengirimkan kredensial yang mereka miliki. Sebelum dikirimkan ke API login atau modul login, maka kunci yang ada di sisi gateway bersamaan dengan kredensial yang dikirim oleh pengguna, keduanya dikirim ke modul login, sehingga modul login akan membuat sebuah token berdasarkan kredensial yang dikirimkan oleh pengguna berikut kunci yang dikirimkan oleh gateway. Sebelumnya, modul login harus memverifikasi bahwa kredensial tersebut valid. Jika valid, maka dibuatkan token dengan JWT yang menggunakan atribut payload berupa username dan role. Token tersebut dikirimkan ke gateway untuk diteruskan ke pengguna dengan role 1 maupun role 2 yang melakukan akses ke API login. Di saat pengguna dengan role 1 ingin mengakses layanan 1, maka akses tersebut dikirimkan ke gateway. Selanjutnya, gateway memeriksa token tersebut. Jika ternyata valid, maka dicek lagi role-nya. Apakah role-nya diperbolehkan untuk mengakses layanan 1, ternyata diperbolehkan. Untuk itu, akses tersebut dilanjut dengan mengirimkan nilai dari properti username ke layanan 1. Sehingga layanan 1 bisa memproses permintaan dengan berdasarkan username yang dikirimkan oleh gateway, kemudian dikembalikan ke gateway untuk diteruskan ke pengguna. Begitu juga dengan mengakses layanan 2. Pengguna akan mengaksesnya lewat gateway untuk diperiksa tokennya dengan kunci yang ada di sisi gateway, dicek role-nya 1 dan ternyata diperbolehkan untuk mengakses, maka akses tersebut dikirimkan atau diteruskan menggunakan nilai dari properti username yang ada di token. Selanjutnya, layanan 2 memproses permintaan tersebut berdasarkan username yang dikirimkan oleh gateway. Setelah selesai, maka proses tersebut direspon ke gateway untuk dilanjutkan ke pengguna. Saat pengguna dengan role 2 ingin mengakses layanan 1 seperti sebelumnya, pengguna mengaksesnya melalui gateway, kemudian diperiksa dengan kunci yang ada di sisi gateway. Ketika valid, dicek apakah role-nya boleh mengakses layanan 1. Ternyata tidak diperbolehkan, sehingga permintaan tersebut dikembalikan ke pengguna dengan respon akses tidak diperkenankan. Namun ketika pengguna dengan role 2 mengakses layanan 2 melalui gateway, diperiksa tokennya dan valid, dicek role-nya 2 dan ternyata diperbolehkan, maka nilai dari properti username yang ada di payload dikirimkan bersamaan dengan permintaan dari pengguna, dikirim ke layanan 2.
Selanjutnya, layanan 2 memproses permintaan berdasarkan username yang dikirimkan oleh gateway untuk dikembalikan ke gateway dan gateway meneruskannya ke pengguna. Kode program sudah saya modifikasi, di mana gateway saya pisahkan dengan file tersendiri, begitu juga dengan layanan. Saya letakkan di folder layanan, di mana di situ ada 2 file, yaitu layanan.ts dan login.ts, dan middleware di folder tersendiri meskipun hanya ada satu file, yaitu auth.ts. Saat menjalankan aplikasi kita akan membutuhkan ARGV. Ini saya pisahkan, kemarin kita letakkan di dalam satu file untuk mempermudah analisa. Di sini seperti kemarin sama, ketika namanya adalah gateway maka kita akan mengakses fungsi dari gateway. Ketika bukan, maka kita akses login dan layanan, router, layanan, atau login. Pada rute gateway saya menggunakan endpoint yang dinamis yang kita letakkan di sebuah file, yaitu store.ts. Semua layanan saya simpan ke dalam konstanta semua layanan, di mana terdapat properti path, URL, method, dan role-nya yang diperbolehkan untuk mengakses modul tersebut atau layanan tersebut. Seperti yang pertama, endpoint /API /layanan 1, kita akan mengakses microservice dengan URL localhost, portnya 3001, dan endpointnya /layanan-1. Di sini akan menggunakan metode get, dan yang diperbolehkan untuk mengakses hanya pengguna dengan role 1. Di sini kita buat interface custom yang saya simpan di file interface.ts. Begitu juga dengan user interface ini. Sementara kita buat dengan hardcode dengan pada variable users yang memuat properti username, password, dan role-nya. Role 1 dimiliki oleh user 1 dan role 2 dimiliki oleh user 2. Pada gateway kita menggunakan middleware authenticate yang kita simpan ke dalam file auth.ts di dalam folder middleware. Kita membuat interface custom dari request, yaitu auth request yang merupakan ekstensi dari request express. Endpoint kita dapatkan dari middleware authenticate. Saat kita melakukan autentikasi terhadap permintaan, endpoint tersebut memiliki properti URL, method yang kita kirim menggunakan paket Axios. Ketika tidak terjadi masalah, respon ke pengguna dengan objek JSON dari properti data objek response. Jika error, definisikan error sebagai Axios error. Statusnya kita cek. Jika tidak ada, kita gunakan angka 500 sebagai internal server error, dan datanya kita menggunakan properti data dari objek error response. Jika tidak ada, kita buat objek tersendiri, yaitu dengan properti pesan, dan nilainya layanan tidak dapat diakses, dan kita kembalikan ke pengguna. Begitu juga dengan jika terjadi error. Kita lihat di file out pada folder middleware. Di sini saya mengambil interface response dan next function dari Express, kemudian paket JSON Web Token kita simpan ke dalam JWT, dan konstanta semua layanan beserta secret key yang ada di store kita ambil, dan juga interface auth request dari file interface.ts. Middleware authenticate ini menggunakan 3 parameter, yaitu auth request, response, dan next function. Semua layanan kita filter dengan properti method sama dengan layanan method. Original URL harus sama dengan layanan path. Jika tidak ditemukan, maka kita langsung respon ke pengguna dengan status 404 alias layanan tidak ditemukan. Jika ditemukan, kita simpan ke dalam objek request, propertinya endpoint, karena request ini kita sudah modifikasi dengan interface auth request di interface. Seperti dilihat di file interface, kita membuat interface custom, yaitu auth request
berdasarkan atau ekstensi dari interface request defaultnya dari aplikasi Express. Kita tambahkan properti user, di dalamnya ada username dan properti endpoint, sehingga kita bisa gunakan di middleware. Definisikan empty object pada headers, periksa apakah metodenya post. Jika post, maka kita tambahkan properti content type dengan nilai application/json. Periksa apakah properti role dari endpoint tersebut identik dengan 0 alias tidak diperlukan role, maka periksa lagi apakah endpoint path-nya adalah login. Jika login, maka kita definisikan headers objek dari request dengan headers yang kita definisikan di atas, ditambahkan dengan properti authorization yang nilainya adalah secret key yang kita simpan di file store.ts, dan kita next untuk melanjutkan ke middleware selanjutnya. Jika ternyata role-nya memiliki lebih dari satu array, maka kita lanjutkan proses middleware ke baris berikutnya. Properti dari request headers yaitu authorization kita simpan ke dalam auth header. Jika dicek tidak ada auth header, maka kita kembalikan ke pengguna dengan respon tidak ada token yang diberikan. Selanjutnya headers authorization tersebut kita split karena formatnya seperti ini, authorization (2) spasi bearer. Ini kita split di mana type-nya adalah bearer dan tokennya yang belakang. Di sini saya contohkan XYZ. Jika ternyata tokennya bertipe bukan bearer atau tokennya tidak ada, maka kita kembalikan dengan status 401 dengan pesan token tidak valid. Dengan menggunakan paket dari JWT, property verify-nya kita gunakan untuk memverifikasi token yang dikirimkan oleh pengguna dengan menggunakan secret key yang harus mengembalikan nilai berupa objek yang memiliki properti username berupa string dan role berupa number atau angka. Kita simpan ke dalam konstanta decoder. Di sini kita cek apakah endpoint tersebut memperbolehkan role yang dimiliki oleh pengguna. Karena di sini terdapat role, kita cek ke endpoint. Jika role-nya tidak ditemukan, maka kita kembalikan ke pengguna dengan akses tidak diperkenankan. Jika ternyata diperkenankan, definisikan request headers dengan existing headers ditambah dengan property authorization berupa nilai dari username dan next. Jika error, kita kembalikan dengan status 401 dengan pesan token tidak valid atau kadaluarsa. Kita lihat file login.ts pada folder layanan. Di sini kita tidak menggunakan middleware karena memang belum ada autentikasi di sini. Yang diperlukan hanya objek body dengan properti username dan password. Jika keduanya tidak ditemukan, maka kita kembalikan dengan username dan password harus diisi. Karena kita menggunakan variabel hardcode, gunakan fungsi find dari array users, di mana username propertinya sesuai dengan username yang dikirim oleh pengguna, begitu juga dengan passwordnya identik dengan password yang dikirim oleh pengguna. Kita simpan ke dalam konstanta user. Jika ternyata tidak ditemukan, kita kembalikan dengan status 401 username dan password salah. Jika ternyata valid, maka kita buatkan payload dari username dan role. Kita simpan ke dalam properti role dan properti username. Untuk secret key-nya kita menggunakan secret key yang dikirim oleh gateway ke modul login ini yang menggunakan properti authorization dari headers. Jika tidak ditemukan, maka kita gunakan empty string. Selanjutnya akses fungsi generate token yang argumennya payload dan secret key. Di sini kita menggunakan fungsi dari properti sign menggunakan argumen payload sebagai argumen pertama dan argumen kedua adalah secret key untuk expire in-nya 1 jam atau 1 H, dan kembalikan ke pengguna dengan token yang sudah dibuat dengan menggunakan secret key yang dikirim oleh gateway. Kita tes pada terminal. Pada kolom kedua baris pertama ini adalah gateway-nya. Jalankan tanpa menggunakan argumen tambahan. Untuk login,
Pada baris keduanya, kita menggunakan port 3003 dan namanya adalah login. Pada kolom ketiga, baris pertama, layanan 1, portnya 3001. Baris keduanya, kolom ketiga, port 3002, layanan 2. Kita login dengan user 1, password 1. Pengguna akan menerima sebuah token hasil dari gateway yang mengirimkan kredensial tersebut ke API login yang dikembalikan ke gateway dan diteruskan ke pengguna dengan properti token. Pada body pengguna terdapat properti username dan password saat meminta URL gateway yang berada di port 3000, endpointnya adalah /API/login. Sedangkan di modul login yang diakses hanya /login sesuai yang kita konfigurasi pada semua layanan. Saat kita mengakses layanan 1 dengan menggunakan token yang diberikan sebelumnya, pengguna mengakses atau mengirimkan permintaan tersebut ke gateway yang dilanjutkan oleh gateway ke layanan 1, kemudian dikembalikan oleh layanan 1 ke gateway dan dikembalikan ke pengguna, sehingga pengguna dapat melihat bahwa respon yang dilakukan oleh layanan 1 sesuai dengan username yang dimiliki oleh token yang dikirimkan sebelumnya. Saat pengguna mengakses layanan 2, sama seperti sebelumnya, pengguna menggunakan token yang sudah dikirimkan saat login, dikirimkan beserta permintaan ke gateway, yaitu layanan 2. Ketika role-nya valid, atau diperbolehkan mengakses layanan 2, maka diteruskan permintaan tersebut ke layanan 2. Kemudian oleh layanan 2 dikembalikan ke gateway dan diteruskan ke pengguna. Sehingga pengguna dapat respon dari layanan 2 dengan username yang dimiliki oleh pengguna. Selanjutnya kita login dengan menggunakan user 2 alias pengguna dengan role 2. Kita coba akses layanan 1 dan dia hanya berhenti pada gateway saja permintaan tersebut, tidak dilanjutkan ke layanan 1. Gateway langsung merespon ke pengguna dengan status 403 alias akses tidak diperkenankan. Sehingga dalam hal ini layanan 1 tidak perlu melakukan verifikasi atau tidak dibebani akses yang tidak sah. Ketika pengguna dengan role 2 mengakses layanan 2 dengan token yang dimiliki, pengguna mengakses gateway dengan permintaan layanan 2, ternyata akses tersebut diperkenankan, maka diteruskan ke modul layanan 2 yang dikembalikan ke gateway dan diteruskan ke pengguna. Sehingga pengguna dapat melihat respon dari layanan 2 berdasarkan user yang dimiliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan proyek ini bisa dijadikan sebagai gambaran bagaimana menangani middleware di microservice dengan Node.js. Meskipun ini bukan satu-satunya cara. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman yang mungkin sedang mencari tutorial seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.